Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus. Dengarkan firman Tuhan hari ini yang memandu kita melakukan semua aktivitas yang baik untuk Tuhan. Dari Matius 9 ayat 13. Tapi saya akan bacakan mulai dari ayat 9. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius, lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yesus datang bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkan dunia. Hal ini jelas kita ketahui dari firman-Nya di dalam Yohanes 3:17 dikatakan demikian. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Karena itulah Yesus datang kepada orang-orang yang berdosa, yaitu kepada para pemungut-pemungut cukai, kepada para perempuan-perempuan yang dianggap bermoral kurang baik pada zamannya dan tidak pantas di dalam masyarakat, di dalam sosialisasi yang ada, dan para pendosa-pendosa yang lain. Kedatangan Yesus itu persis seperti yang dinubuatkan di dalam Lukas 4 ayat 18. Dia datang untuk memberikan pemulihan kesembuhan, membuka kuk perhambaan, membuka belenggu, membuka penjara-penjara, sehingga orang-orang yang selama ini terpenjara karena dosanya dibebaskan karena cinta kasih dan pengampunan yang dari Tuhan Yesus. Kehadiran Yesus meruntuhkan tembok dan sistem sosial yang tidak adil dan yang tidak berpihak kepada mereka yang dianggap berdosa dan tidak pantas oleh masyarakatnya pada zamannya. Kehadiran Yesus juga sekaligus merubuhkan tembok agama yang cenderung membentengi diri terhadap orang-orang yang berdosa. Lembaga-lembaga agama sering sekali tampil eksklusif dan merasa diri paling kudus, yang sibuk dengan ritus-ritus dan seremoni-seremoni agama yang dilakukan. Lembaga-lembaga agama juga cenderung menghakimi, sehingga pemeluk-pemeluk agama dan terutama para pemimpin-pemimpin agama cenderung kehilangan belas kasihan karena didorong semangat menegakkan hukum dan syariat agamanya, merasa diri lebih kudus dan orang lain adalah pendosa. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hal itulah kemudian yang nyata dalam kehidupan orang-orang Farisi. Ketika Tuhan Yesus datang kepada Matius dan mengajaknya supaya Matius mengikut dia. Matius yang adalah pemungut cukai itu kemudian bersama dengan Yesus makan di rumahnya. Dan ketika mereka makan, para pemungut cukai yang ikut bersama-sama dengan mereka. Melihat itu, orang-orang Farisi berkata kepada murid Tuhan Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama dengan orang-orang Farisi dan para pendosa?" Mendengar itulah Tuhan Yesus berkata kepada mereka, di ayat 12 dikatakan, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita sebagai gereja yang hidup dan organisasi gereja kita juga secara sinodal harus diingatkan kembali pada panggilan Tuhan Yesus, bahwa gereja orang percaya hadir adalah untuk orang-orang yang sakit, memberikan penyembuhan secara jiwa, secara rohani kepada mereka yang bergumul, yang juga merasakan kesusahan dalam kehidupan ini. Dan misi Allah di dalam Yesus, misi Allah di dalam diri kita adalah memanggil orang-orang berdosa itu. Maka gereja harus membuka pintu pertobatan bagi orang lain.
Saudara-saudaraku yang terkasih, jangan pernah kita merasa lebih kudus dan lebih suci, dan langsung mencibirkan saudara-saudara kita ketika duduk bersama mungkin dengan para pendosa. Marilah kita senantiasa digerakkan oleh belas kasihan. Jangan karena menghafalkan hukum Taurat dan menghafalkan firman Tuhan, sehingga hati nurani kita tidak tergerak oleh belas kasihan. Mari kita mengasihi orang-orang yang lemah, mengasihi orang-orang yang berdosa, sehingga kita dapat melihat bahwa mereka tidak mengetahui apa yang mereka lakukan. Dan berangkat dari sana, maka dengan kasih kita membawa mereka kembali ke kawanan domba Allah. Karena itu, saudaraku yang terkasih, biarlah kehadiran gereja, kehadiran kita membawa kelepasan dari dosa kepada orang-orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, karena Tuhan telah datang mengampuni kami. Maka utuslah kami juga mengampuni sesama kami, mengasihi orang-orang yang tidak layak, sehingga mereka juga ikut dimenangkan dan boleh menerima sukacita, berkat berkelimpahan dan hidup kekal darimu. Di dalam Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.